Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa bisanadi ilal musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi kutubihi fid dharain amin. Babul aniyah. Bab yang menjelaskan tentang aniyah, yakni bejana. Jadi pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang bejana. Al-aniyah itu jamak dari ina. Dan sering kita mendengar kata ina ya kalau kita belajar hadis dan lain sebagainya. Karena kata ina itu sendiri sering terlontar dari sabda Nabi maupun di para sahabat. Kemudian musannif yakni Ibnu Ruslan berkata, qala rahimahullahu taala yubahu. Al-Fakir bacaan terlebih dahulu. Yubahu min hatahirun min khasyabi aw ghairihi la fiddatin aw dhahabi. Oh ya, jika ada terputus-putus suaranya mohon diingatkan karena di sini sedang turun hujan, mohon maaf. Yubahu min hatahirun min khasyabi aw ghairihi lafid dotin aw zahabi. Dan diperbolehkan minha dan diperbolehkan minha kembali ke aniyah kullu jam'in muannas, setiap jama itu muannas al aniyah walaupun mufradnya itu ina muzakkar tapi ketika menjadi jama maka jadi muannas. Yubahu minha dan diperbolehkan minha yakni mempergunakan bejana tersebut tohirun ai la najis, maksudnya diperbolehkan kita menggunakan bejana atau tempat yang suci yang tidak najis min khosyabi yang terbuat dari khosyab dari kayu au ghairihi atau yang lainnya. Fala yubahu isti'maluhu illa fi jafi aw ma'in katsir. Kalau pakai yang najis, kita nggak boleh pakai. Kalau tempatnya najis, kita tidak boleh memakainya kecuali airnya banyak. Misal tempatnya najis, tidak terdapat kasus yang mungkin nanti bisa kita bahas di pertanyaan, mungkin memiliki kasus baru kita bahas. Lafidotin wa dhahabi. Maksudnya lafidotin di sini adalah la yubahu minha min fiddatin au dhahabin. Tidak diperbolehkan menggunakan bejana atau tempat wudhu atau yang lain sebagainya. Itu yang terbuat dari fiddah, terbuat dari emas au dhahabin, atau terbuat dari fiddah, terbuat dari perak, au dhahab, terbuat dari emas. Fiddah itu perak, dhahab itu emas. Hukumnya haram menggunakan tapi ada rukhsah nanti ya, ada keringanan, ada jika darurat. Nanti kita bahas di Fathul Qoribnya. Nah, jadi menggunakan wadah itu diperbolehkan jika benda suci seperti kayu dan lain sebagainya, dan tidak diperbolehkan menggunakan wadah yang terbuat dari fiddah, terbuat dari perak atau dari emas. Wayah rumus isti'maluhu, maka haram menggunakannya. Kamir wadi limra'atin, seperti tempat, seperti celak, seperti mirwad itu celak ya, tempat celak, seperti tempat celak bagi perempuan. Itu tidak diperbolehkan. Bagi perempuan saya tidak diperbolehkan, apalagi bagi laki-laki. Wajah zamin zabarjadi. Zabarjad itu diperbolehkan. Zabarjad di Ifadatul Umad ini di Ifadatus Sadatil Umad disebutkan wa ghairihi minal jawahir nafisah. Zabarjad itu hajar karim dalu alwan katsira ashhuru al akhdar al asfar yuqalu ahu aidon zumrud, atau disebut juga dengan zamrud, seperti itu. Jadi adalah batu yang mahal istilahnya begitu ya, batu yang bagus, yang warnanya macam-macam. Yang paling banyak, yang paling masyhur itu warnanya hijau dan kuning, seperti itu. Zamrud boleh menggunakan tempat itu, menggunakan terbuat dari
zamrud seperti itu. Dan di kitab Ifadatus Sadatil Umat disebutkan. Dan yang lainnya, batu-batu yang lainnya yang bagus-bagus bacan gitu kan dan lain sebagainya diperbolehkan kecuali tadi perak dan emas seperti itu. Pokoknya ada kalau kita baca syarahnya Fidatus Sadatil Umat, bisa nanti baca sendiri ya karena takut menyinggung. Di situ ada alasannya seperti itu. Yang penting kita tahu bahwasanya menggunakan batu-batuan yang berharga itu diperbolehkan untuk suatu tempat, dan yang dilarang adalah emas dan perak seperti itu. Kita lanjutkan sebentar. Musonif melanjutkan, fatah rumud dobatu min hadaini likibarin urfan ma'at tazyini inkun infukida halat wafar dan yukrahu wal hajatul lati tusawi kasrahu. Baik, di sini musannif melanjutkan wa tahrumud dabbatu min hadzaini. Wa tahrumud dabbah, dan diharamkan dabbah, menambal. Kita misal punya ini ya, punya tempat, misal piring aja ya, piring pecah, ditambal min hadzaini ai az-zahab wal fiddah. Ditambalnya pakai emas atau perak. Nah, itu tidak boleh, diharamkan. Likibarin. Kenapa? Sebab di sini disebutkan likibarin urfan. Oh, bukan. Yang tidak diperbolehkan, kibar di sini bukan kiber, bukan sifat sombong, tapi kibar di sini maknanya adalah likibarin aim ma kibarin fiha. Maksudnya adalah tambalan yang banyak, yang besar. Urfan, secara urf. Yakinan famasyaki tahal illu. Jadi misalnya ada piring pecah, kalau ditambalnya banyak secara urf, ya urf itu ya penilaian kita seperti itu. Seperti ada piring motifnya itu pakai emas seperti itu. Nah, itu tidak boleh karena secara urf kita lihat sendiri piring tersebut yang pecah tersebut dimotif seperti itu. Sebenarnya bukan pecah, emang disengaja dipecahkan kemudian dibikin motif, dibuat motif menggunakan emas. Nah, itu tidak diperbolehkan karena secara urf secara yakin kalau syak itu diperbolehkan ya. Di sini disebutkan syak karena al yakin la yazalu bisyak. Disebutkan jika banyak tambalan yang menggunakan emas atau perak maka itu tidak diperbolehkan seperti itu. Ma'tazyini, disertai dengan tujuan untuk menghias. Nah, itu biasanya ada di koleksi-koleksi orang seperti itu ya, koleksi-koleksi. Tapi nanti ada perbedaan hukum seperti itu. Yang al-fakir tahu, ada ulama yang tetap mengharamkan. Misalkan kita membeli piring emas ya, nggak dipakai, piring emasnya tidak dipakai seperti itu. Kalau dipakai kan haram. Tapi ada ulama yang kalau ada juga yang berpendapat kalau piring emasnya itu cuman dipajang seperti itu, cuman dipajang, ada yang bilang makruh seperti itu. Tapi lebih baik kita tidak melakukan karena ada ulama juga yang mengharamkan. Kita lebih baik ikhtiyat, hati-hati. Kalau kita buka Syial Bejuri, di situ sebutkan bagi orang yang kebanyakan emas seperti dia di rumahnya, entah dari mana, misal dia dapat piring emas dan sebagainya, itu disebutkan boleh menggunakan mazhab Hanafi seperti itu. Tapi di kita kan mazhabnya Syafi'i seperti itu. Karena di mazhab Hanafi itu disebutkan tidak haram seperti itu menggunakan emas dan perak seperti itu. Tapi pendapat yang masyhur di mazhab Hanafi sendiri tetap diharamkan seperti itu. Jadi menambal menggunakan emas atau perak itu haram.
dengan catatan tambalan tersebut banyak seperti itu atau besar ya, secara secara kebiasaan adat seperti itu. Ma di sini sebutkan ma'at tazyin, zayyana yuzayyinu, tazyin disertai dengan tujuan untuk menghias seperti itu. Inna matahrumu dhobah minha in kanas kabirah wa kanat li zaina kulluha au ba'duha. Kalau untuk menghias lebih tidak boleh lagi. Kemudian dilanjutkan, infukida halat wafar dan tukrohu wal hajatul lati tusawi kasrohu. Di sini bukan infukida halat, infukida apabila kedua syarat itu fukida, apabila kedua syarat itu besar dan bertujuan untuk menghias itu hilang, halat maka halal, maka boleh. Infukida panjang fukida dengan sigo majhul ai al-kibaru wazina, yakni banyak dan untuk menghias. Kalau syarat tersebut gugur jatuh halat maka boleh adobah. Apa yang boleh? Adobah, boleh menambal. Wahalla isti'maluhu ma dubiba biha bila karohah, dan diperbolehkan menggunakannya tanpa ada karohah, tanpa ada makruh seperti itu. Kemudian disebutkan wafar dan yukrahu, dan jika salah satunya ada cuman satu, apakah itu tambalannya banyak atau salah satunya itu tujuannya untuk menghias, maka hukumnya makruh. Ai tukrohu ad-dobah yukra istimaluhu ina yakrahu istimalu ina iha infu kida wahid nakir wazina fardan ai hala kaunuhu fardan. Kalau cuman jatuh satu maksudnya oke, tambalannya sedikit tapi tujuannya untuk menghias, disebutkan hukum menambalnya makruh. Hukum menambalnya, kita sedang membahas menambalnya ya, seperti itu. Dan disebutkan juga wa yukrohu istimalu ina iha. Kalau begitu dimakruhkan pula menggunakan tempat tersebut. Atau tambalannya banyak tapi tujuannya tidak disertai untuk menghias. Seperti itu. Di sini disebutkan hukumnya makruh, tapi lebih baik untuk tidak demikian. Seperti itu. Karena kalau zaman sekarang kita piring hancur ditambal pakai emas, aduh sayang. Sekarang harga emas kan mahal ya, beda lah pokoknya sama zaman dulu, beda pokoknya. Sekarang lebih mahal emasnya, buat apa nambal piring atau nambal apa seperti itu. Kemudian dilanjutkan, di sini sebutkan wal hajatu lati tusawi kasrohu. Di sini sebutkan, sedangkan dimaksud dengan hajat wal hajatu, adapun yang dimaksud dengan hajat adalah allati tusawi kasrohu, adalah yang sama dengan besarnya bagian yang pecah dari wadah tersebut, perbandingannya sama. Tusawi wal hajalati tu'tabaru inda faqdu tazyin hiya allati tusawi kasrohu wala tatajawazu mahalul islah illa biqadri mastamsakku bihi li'anal qad biha hina idzin islahul ina. Jadi tujuan nambal itu kan untuk memperbaiki ya, seperti itu, untuk memperbaiki. Biasanya kalau untuk memperbaiki tambalannya itu sedikit, seperti itu. Kalau ini hancur parah seperti itu, bahkan lebih banyak emasnya daripada, maksudnya lebih banyak tambalan emasnya daripada pecahan piringnya. Nah, itu sama saja nanti jadi emas juga dia. Seperti itu, maka tidak diperbolehkan. Itu hajah namanya. Kemudian dilanjutkan wa yustahabbu fil awani taghtiyah, halaman 146. Taghtiyah walau bi'udin hutta fawqal aniyah. Wa yustahabbu dengan sigo majhul, dan disunahkan fil awani, di awani, fil awani, awani itu bejana, at-taghtiyah sawaun fi dzalika li wa nahar.
Dan disunahkan tagtiyah, yakni menutup walau bi'udin hatta fauqal aniyah. Di sini disebutkan dan disunahkan pada wadah atau bejana untuk menutup wadah atau bejana tersebut. Di sini disebutkan sawaun fi dzailikal lail wan nahar, baik ketika siang atau malam, walau bi'udin hatta fauqal aniyah, walaupun dengan sebatang kayu yang diletakkan di atas wadah tersebut. Ini mah ini ya istilahnya sunah sehari-harinya Rasul seperti itu. Yakni kalau kita punya makanan, punya minuman, punya tempat wudhu, ya ya Allah, bayangin dari zaman dulu kita tuh sudah diajarkan untuk menutup menutup makanan, menutup air, tempat mandi dan sebagainya ya. Karena apa? Kalau di makanan takutnya nanti ada kotoran yang masuk. Kalau ada minuman takutnya ada kotoran yang masuk. Kalau di bak mandi takutnya nanti nyamuk bersarang di situ. Seperti itu. Dan ini sudah dari zaman dulu diajarkan. Seperti itu. Itu sudah jadi kebiasaan. Sudah jadi kebiasaan apa umat Islam terdahulu seperti itu. Jadi menutup disunahkan jika selesai dipakai, ada isinya misalkan ada isinya terus ditutup seperti itu. Apakah itu makanan, minuman atau untuk wudhu atau untuk mandi lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian disebutkan wa yataharra lil istibahi tahiri binajasin walau li'a'ma qadiri wa yataharra listibahi tahir. Di sini disebutkan yataharra yajtahida ayajtahid yajtahidu wujuban illam yajid ghaira al mustabihina fil waqti wa jawazan fi ghairi dhalik. Di sini disebutkan misal apabila ada orang yang punya air dua tempat, yang satu suci yang satu najis, maka hendaknya dia yajtahid berijtihad, wa yataharratu berijtihad untuk dua wadah atau lebih yang tersamar antara yang suci dengan yang najis, walau bial a'mal qadiri, walaupun bagi orang buta yang mampu. Jadi harus berijtihad ya, karena kaidahnya al yakinu la yazalu bisyak. Ketika ada dua bejana, yang satu tempatnya suci, yang satu tempatnya najis, aduh lupa lagi yang mana yang suci yang mana najis, maka berijtihad seperti itu. Al yakinu la yazalu bisyak. Karena tak boleh kita, apalagi kalau airnya sedikit, tak boleh kita berwudu atau bersuci menggunakan air yang ada di tempat yang najis tersebut. Kemudian di sini disebutkan lal kummi wal bauli wa maitatin wa ma lal kulmi wal bauli wa maitatin wa ma wardin wa khamrin dzarri utsnin mahrama. Di sini disebutkan lal kummi bil jar atafan ala qaulihi istibahi tahirin bin najasin. Lal kummi tidak berlaku ijtihad. Ini kembalinya ke bait sebelumnya ya. Kembali ke bait sebelumnya. Dan tidak berlaku ijtihad pada lengan baju yang sudah jelas kena najis, maksudnya seperti itu. Ai fala yajtahidu fil kummil mutasyabika ma'akhar min qamis li adami ta'addudil mustabih fa inna fasl adima jazal ijtihad. Yang sudah jelas terkena najis lengan baju apa? Wal baul, air air seni, maitah, bangkai, wama di sini bi qasrima lil wazan. Asalnya ma'u wardin. Karena di sini karena untuk menyesuaikan wazan syair maka dihilangkan hamzahnya. Air mawar, kemudian di sini juga disebutkan khomer, ada khomer, kemudian juga ada dari utsnin, ada susu utsnin sebentar, utsnin. Oh iya, unsa khomer. Keledai, susu keledai, unsa. Susu keledai betina, kemudian mahroma, dan juga dikecualikan mahrom seperti itu. Itu tidak diberlakukan ijtihad padanya. Dan pembahasannya cukup banyak. Aduh, sebentar.
binasab bi fi'li mahdhuf dalla alaihi siyaq taqdiruhu istisna mahraman fala yataharra fiha idza ishtabihat bi ajnabiyat wala ghairu mahsurat li'anna syaratul ijdad an yakuna lil alama fil mustabina majal. Di kitab Ifadatu Sadatil Umad itu dijelaskan tentang syarat untuk berijtihad, dan itu bukan saatnya ya kita bahas, cuman insyaallah nanti jika ada waktu bisa kita bahas syarat-syarat berijtihad seperti itu. Nah, baik, jika ada pertanyaan bisa raise hand, tapi sambil saya Al-Fakir baca kita Fathul Qoribnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani, di kitab Zubad bab aniyah sudah ya, karena Zubad itu memang sepotong-sepotong seperti itu. Faslun fi bayani ma yahrum isti'maluhu minal awani wa ma yajuz. Pasal tentang bejana yang haram dan yang boleh digunakan. Dulu kami itu ngafalin takrib itu bersama Syekh Kamal. Jadi setiap minggu itu setoran. Seperti itu. Tapi karena kesibukan ini kami seperti itu. Jadinya tidak dilanjutkan dulu. Karena takrib ini Syekh Kamal itu menganjurkan kami untuk menghafalkan takrib seperti itu. Kalau di Cirebon dulu Safinah seperti itu. Jadi untuk menghafal kalau memang umur kita sudah matang ya, sekitar umur 20-an, Al-Fakir sarankan untuk menghafal takrib. Takrib itu matanya Fathul Qorib ya. Tapi kalau masih muda, SMP, SMA, hafalkan Safinah dulu. Dulu kami juga di Baitus Salam ngafalinnya Safinah seperti itu. Ketika kita menghafal matan, itu akan mudah kita menjabarkan detail-detail dari setiap permasalahan. Seperti itu. Dan itu bagus. Wabada bil awwali faqal, musannif rahimallahu taala memulai bil awwali dengan penjelasan pertama. Faqala, beliau berkata, wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin. Fi ghairi, dan tidak diperbolehkan pada selain keadaan darurat baik bagi laki-laki maupun perempuan. Apa yang tidak diperbolehkan? Istimalu syai'in, menggunakan sesuatu min awani zahabi wal fiddah, dari bejana atau tempat yang terbuat dari emas dan perak. La fi aklin wala fi syurbin wala ghairihima, baik digunakannya itu untuk makan, untuk minum, untuk selain keduanya. Pokoknya tak boleh, haram menggunakan tempat terbuat dari emas dan perak. Tapi nanti kalau kita bahas perbandingan mazhab, nanti beda lagi ya. Itu dia solusi. Dan memang kami di sini itu karena dulu pernah ikut Bahsul Masail juga ya, itu ya, ikut bukan ikut tapi ikut-ikutan seperti itu. Jadi setiap ada permasalahan itu tidak cuman kita menyalahkan seperti itu, tapi harus dicari solusinya. Seperti itu, nanti setiap ada permasalahan maka harus dicari solusinya. Maka nanti perbandingan mazhab itu termasuk solusi terakhir istilahnya seperti itu. Jadi jangan ujug-ujug pindah mazhab, tak boleh. Seperti itu solusi nanti, dan itu pekerjaannya mufti sebenarnya. Kalau kita sudah belajar Al-Waraqat, udah hatam Al-Waraqat, nanti situ ada syarat menjadi mufti. Salah satunya ya memahami dalil dan memahami pendapat empat madhab. Seperti itu. Kemudian dikatakan oleh di dalam kitab Fathul Qorib ini dilanjutkan, wa kama yahrumu isti'malu ma dzukira yahrumu ittikhaduhu min ghairi isti'malin fil asah. Sebagaimana haram penggunaan yahrumu isti'malu ma dzukira, apa yang tadi disebutkan, yahrumu ittikhadhu min ghairi isti'mali fil asah. Begitu pula haram menyimpannya walaupun tidak digunakan menurut qaul asah. Nah, qaul asah ini dulu kita pernah belajar juga ya, perbandingan asah dan lain sebagainya. Ketika disebutkan asah, menunjukkan adanya khilaf pendapat dari kalangan ashab Syafi'i. Jadi apakah itu dari Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, apa Ibnu Hajar dengan Imam Ar-Romli, atau ashab Syafi'i yang lain, ketika disebutkan menurut kaul asah, maka adanya khilaf pendapat dari kalangan ashab Syafi'i yang keluar dari kaidah-kaidah Imam Syafi'i dan merupakan pendapat yang rojih. Jadi asah itu yang rojih.
karena kuatnya dalil. Kebalikannya adalah pendapat marjuh. Ada pendapat rojih, ada pendapat marjuh. Meskipun itu sahih karena adanya khilaf menyelisih pendapat yang kuat dalilnya. Seperti itu. Itu bisa dilihat di dalam kitab ta'rifat itu ada di dalam kitab Khazainus Sunniyah karya Imam Al-Munzili. Nah, itu bisa dilihat apalagi yang pernah belajar Al-Minhaj, ya kalau belajar Al-Minhaj wajib karena Imam Nawawi sering mengeluarkan kaul-kaul seperti kuis yang Al-Fakir kirim belum lama. Nah, apa kaul mukhtar? Nah, mukhtar itu apa coba gitu kan? Apa kaul mukhtar? Apa kaul mukhtar Imam Nawawi dalam kitab Tahqiq? Nah, kita kan nggak tahu mukhtar itu apa. Nah, itu memang pola penjelasan Imam Nawawi demikian. Dan kita sebagai Syafi'iyah, wah senang kita. Bahkan saya sendiri pun senang gitu ya bermadzhab Syafi'i karena sangat luas seperti itu. Satu mazhab aja luas. Kami punya guru itu Syekh Farid Al-Baji, beliau Maliki. Ada juga guru Syekh Zakaria Ahmad Thalib Al-Halabi, beliau Hanafi. Dan guru-guru di Pakistan itu Hanafi, seperti itu. Kalau Syafi'i banyak. Di kita semuanya Syafi'i ya. Walaupun ada beberapa yang mulai beralih, iya. Mulai beralih ke Hambali. Seperti itu. Ada guru saya pernah ngambil riwayat ke Syekh Wa'il Al-Hambali. Nah, beliau Hambali. Dan Masya Allah beliau itu ilmiah seperti itu. Kan zaman sekarang Hambali agak keras gitu kan. Nah, beliau ini Syekh Wa'il Al-Hambali itu karena beliau ngerti 4 mazhab ya. Jadi nggak terlalu keras begitu. Nah, karena sekarang di kita yang ngakunya Hambali, iya, atau berjubah Salafi yang sekarang itu agak keras seperti itu, bahkan tidak melihat madhab. Nah, itu sangat disayangkan seperti itu. Wah, ini nggak ada dalilnya. Dulu Al-Fakir sampai debat ya, saya debat itu tentang kunut. Makanya saya saking saking gimana ya, bingung ngejelasin ke dia. Ya udah bikin bikin buku aja begitu kan, bikin buku. Saya buat risalah, tuh judulnya Torful Anut fi Bayanil Kunut. Ya udah silahkan baca tuh. Yang kamu bilang dalil kunut nggak sahih, kamu baca, kamu ngerti nggak tuh? Kenapa Imam Nawawi, Imam Bakhli, Imam Baihaqi, imam-imam yang lainnya, kenapa mensahihkan? Seperti itu. Mereka mensahihkan karena ada sebab. Dan kita tidak mengatakan yang mendoifkan itu salah. Mereka juga punya hujah, punya alasan. Seperti itu. Nah, jika demikian, nah inilah al-ikhtilafu rahmah. Perbedaan pendapat itu rahmah. Karena bukan perbedaan pendapat saya misalkan ada orang minum khamr, saya minum kopi, itu mah perbedaan yang tidak diperbolehkan karena minum khamr tidak boleh. Selama dalam ruang lingkup 4 mazhab, insya Allah itu diperbolehkan. Seperti itu. Yang kemarin kuis bener 3, Masya Allah itu bagus ya. Teman-teman saya yang ikut kuis tersebut kebanyakan benar 1. Mungkin yang pertanyaan terakhir. Seperti itu. Insya Allah nanti buat kuis lagi. Cuman untuk pembahasan tentang najis dan bejana itu memang iya sih, detailnya itu ada, cuman tidak terlalu penjelasannya tidak detail karena sudah mencakup seperti itu. Berbeda dengan air, apalagi nanti tentang wudhu. Wah, pembahasan tentang wudhu itu sangatlah banyak. Seperti itu. Nah, menurut kaul asoh kita kembali bahwasanya menyimpan barang dari emas dan perak, kecuali kalau misalkan perhiasan ya, seperti itu untuk perempuan. Menyimpannya, kalau ini begitu pula haram menyimpan barang-barang tadi yang kita sebutkan. Itu menurut kalau asoh tidak diperbolehkan seperti itu, kecuali kalau memang ya maksudnya di sini itu ya kayak piring emas dipajang, apa-apa dipajang seperti itu, karena nanti itu ada hati kita itu goyah seperti itu ya, hati kita akan naik seperti itu. Maksudnya naik itu akan sombong. Beda kalau kita investasi emas dan sebagainya, karena itu memang kebutuhan kita ekonomi, seperti itu berbeda. Wa yahrumu aidon al ina al matliu. Kalau ada yang ingin didiskusikan, langsung saja raise hand supaya tidak langsung lupa maksudnya. Baik, Abdul Rashid, silahkan.
Tapi dilanjutkan, wa yarhamu aidan ainan matliyu bi dhahabin aw fiddatin in hasala min at-tila'i syai'un bi 'ardihi 'ala nar. Dan diharamkan pula menggunakan bejana yang disepuh dengan emas atau perak jika memang penyepuhan itu menghasilkan sesuatu, yakni sepuhan itu menghasilkan pelapisan emas atau perak ketika diproses dengan api seperti itu. Tapi Al-Fakir kurang paham ya, disepuh itu seperti dipanaskan seperti itu, ya sama seperti ditambal kan, seperti itu. Wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima ay ghairi dzahab wal fiddah minal awani an-nafisah ka ina'i yakut. Nah, kalau tadi zamrud di Zubad, kalau di Fathul Qorib disebutinnya yakut. Boleh hukumnya menggunakan bejana yang terbuat dari selain emas dan perak, berupa bejana yang terbuat dari material nafisah, material berharga. Contohnya apa? Ka ina'i yakutin. Seperti wadah yang terbuat dari batu yakut. Batu yakut kalau tak salah itu warnanya merah. Seperti itu. Mahal. Dan itu cakep ya. Dijadiin cincin aja cakep. Apalagi dijadiin bak mandi. Bagus sekali gitu. Mengkilat. Wa yahrumul ina'il mudabbabu bidabbatin fiddatin kabiratin urfan lizinatin. Dan haram menggunakan wadah yang ditambal dengan perak, yang secara urf berukuran besar dengan tujuan hiasan, dihias. Fa in kanat kabiratan lihajatin jaza ma'al karohah. Namun jika tambalan tersebut terbilang besar dan karena sebuah kebutuhan, maka boleh jaza ma'al karohah, tapi makruh. Piringnya pecah parah. Jadi pas ditambal pakai perak itu ukurannya pas dilihat wah penuh. Ternyata dia nggak punya piring lagi seperti itu. Nah itu udah aja. Ausogi rotin urfan lizinatin kurihat, atau tambalannya sedikit. Piringnya cuma pecah dua, kebelah dua, tapi ditambal. Niat dia, nah niat itu ngaruh ya. Ibnu Mulakin itu menjelaskan karena kaulnya Ashab Syafi'i bilang innamal a'malu binniyat, kata Imam Syafi'i itu masuk 70 bab fikih. Innamal a'malu binniyat, hadis innamal a'malu binniyat atau kaidah qawaid fikihnya al umuru bimaqasidiha itu masuk pada 70 bab fikih. Nah, Ibnu Mulakim dalam Al-I'lam fi Syarhi Umdatil Ahkam itu menjelaskan 70 bab itu apa aja. Nah, seperti itu. Termasuk ini ya. Termasuk niat berhias ketika menambal. Auli hajatin falatukrohu, atau tambalan kecil tersebut karena ada hajat maka tidak makruh, seperti itu. Amma dabbatu bidzahab fatahrumu mutlaqon. Nah, kalau di Fathul Qorib dibedakan antara tambalan emas dan perak, walaupun dua-duanya sama tidak diperbolehkan, tapi untuk perak sendiri detailnya seperti tadi. Nah, kalau emas, amma dabbatu dzahabi fatahrum mutlaqon. Adapun tambahan berupa emas, hukumnya haram mutlaqon, secara mutlak. Kama sahahun Nawawi, sebagaimana yang disahihkan oleh Imam Nawawi. Seperti itu. Nah, itu pembahasan tentang bejana yang terbuat dari emas dan perak. Seperti itu. Disebut juga tempat siwak atau tempat celak yang kecil. Jika terbuat dari emas dan perak maka haram digunakan. Seperti itu, kecuali kalau memang terpaksa atau ada darurat atau lain sebagainya. Contohnya pakai celak terbuat dari emas supaya memang dokter bilang harus pakai itu. Nah, seperti itu baru boleh. Kalau sudah tidak diperlukan maka tidak boleh. Baik, ada yang ingin didiskusikan sebelum kita akhiri? Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang siwak. Nah, ini cukup asik juga ya, seperti itu, cukup seru juga. Ada pun dalilnya itu diriwayatkan oleh Imam Muslim
La tashrabu fi ina'i dhahab wal fiddah wa la talbasu dibaja wal harir fa innahu lahum fid dunya wa huwa lakum fil akhirah. Seperti itu. Jadi Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu sekalian minum pada wadah emas dan perak, dan jangan menggunakan pakaian dari sutra. Ini khusus laki-laki. Karena sesungguhnya hal tersebut bagi mereka orang kafir di dunia dan bagi kalian di akhirat kelak. Jadi kita kalau mau pakai emas dan perak tunggu saja. Ini ta'abudi istilahnya. Tunggu saja nanti di akhirat. Semoga kita semua masuk surga dan mendapatkan apa keinginan kita nanti di surga. Tapi di situ ada alam syah tafadhal atau Abdul Rashid. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan raise hand. Insya Allah nanti akan dibukakan audionya. Untuk pembahasan tentang bejana ini memang cukup mudah dipahami ya. Yang pada intinya kita tidak diperbolehkan menggunakan emas dan perak. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang tambalan dari emas dan perak tersebut. Seperti itu. Kemudian tentang pembahasan, jadi ada beberapa pembahasan khususnya tentang penggunaan emas dan perak dan tambalan terhadap emas dan perak kepada wadah tersebut. Seperti itu. Insya Allah juga nanti akan dibuatkan kuis-kuis supaya memang kadang kita itu mudah memahami apabila kita salah seperti itu. Kita mudah memahami atau kita bisa memahami suatu kasus ketika kita salah menjawab. Nah, itu maka nanti akan dibuat kuis khususnya tentang najis insya Allah, walaupun menurut saya gitu ya, pembahasan najis dan kecuali najis yang dimaafu ya, kecuali najis yang dimaafu karena itu detailnya banyak, rinciannya banyak, tafsilnya banyak, itu bagus digunakan untuk kuis. Tapi kalau najis, pembahasan najis kita kemarin dan pembahasan tentang bejana ini itu mudah dipahami. Taib, sampai jam 2 nanti kajian kita sambil menunggu Al-Fakir buatkan kuis, silahkan jawab kuisnya di grup ya sebelum diakhiri. Pertanyaan di sini, memakai jam tangan yang jarum jamnya terbuat dari emas itu bagaimana hukumnya? Pada intinya kita tidak boleh menggunakan apa ini, Afan, sebelum dijawab, ini yang nanya laki-laki atau perempuan ya? Sebentar ya. Di sini sebutkan mazil tutolibah, berarti perempuan ya. Perempuan, oke, toib. Perempuan boleh pakai emas. Perempuan boleh pakai perhiasan emas, boleh. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah laki-laki. Laki-laki tidak boleh. Seperti itu. Jam dari emas. Laki-laki tidak boleh pakai emas. Perempuan boleh pakai emas. Jawabannya boleh. Karena yang nanya perempuan ya. Iya, perhiasan, betul. Masuknya perhiasan. Abdul Rashid ingin berbicara, silakan. Sidi Abdul Rashid. Laki-laki nggak boleh pakai emas. Kenapa? Kalian cek atau kita cek secara kedokteran. Di situ nanti ada masuk pori-pori dan lain sebagainya. Masya Allah, bener ya. Kalau kalian misalkan kajian, maksudnya kajian tuh kalian bikin penelitian korelasi antara hadis Nabi atau antara larangan Nabi
dengan kedokteran. Mantap sekali. Kenapa Nabi melarang kita? Mengapa Nabi melarang laki-laki menggunakan emas? Nah, dalilnya pakai kedokteran. Mengapa Nabi melarang mohon maaf buang hajat sambil berdiri? Menurut kedokteran gimana? Wih, mantap sekali itu. Seperti dulu waktu saya SMA ya, itu sering nanya tuh guru biologi seperti itu. Guru biologi saya selalu jawab, aduh kalau masalah itu saya bukan ahlinya begitu. Terus saya bilang, Bu, kenapa ya Nabi melarang ini? Nah, kalau pakai Nabi, beliau nggak mau jawab. Cuman kalau saya nanyanya, Bu, kok kita nggak boleh buang hajat sambil berdiri? Nah, beliau jelaskan nanti eh, air seninya tidak keluar semua, di glomerulusnya itu, di saringannya itu rusak. Yang terjadi adalah kamu akan mengeluarkan kencing darah. Dan jika itu terjadi terus-menerus, yang terjadi akan ada eh, penggumpalan seperti sedimentasi, membuat kristal. Yang ada kamu kalau buang hajat berdiri terus, yang terjadi adalah kamu akan kesulitan untuk buang hajat seperti itu. Nah itu bagus kalau buat penelitian seperti itu. Ahsan itu. Skripsi ya. Bagus bagus. Baik dibuka grupnya nanti akan gantian. Kalau tidak ada yang nanya, saya yang nanya, sama-sama belajar ya. Dibuatkan kuis di grup. Nah silakan jawab. Tentang memajang ya. Ini udah tadi menurut pendapat yang asoh. Ada yang random. Jawabannya random ya. Yang bilang makruh, oke. Berarti masih ada yang kurang fokus dari pembahasan tadi ya. Ada yang mubah, khilaful aula, dan juga yang haram. Apa hukum memajang piring yang terbuat dari emas? Dalilnya mana? Ya tadi ucapan dari eh, di dalam Fathul Qorib, wa kama yahrumu istimalu ma dzukira wa yahrumu ittikhaduhu min ghairi istimali fil asah. Kan diharamin nih menggunakan benda dari emas. Piring emas kita gunain untuk makan pakai piring emas seperti itu. Tapi pertanyaannya kurang lengkap ya. Apa hukum majang piring yang terbuat dari emas? Menurut kaul asoh harusnya seperti itu. Karena nanti kalau kita ganti ganti buku ya, kalau kita ganti kitab, itu ada pendapat lain seperti itu. Itu ada pendapat lain. Kayaknya ada buku Syekh Wahbah nih. Itu di Fiqhu Bulughul Maram seperti itu. Nah itu nanti dijelaskan di situ seperti itu. Nah apa hukum memajang piring yang terbuat dari emas? Jawabannya haram seperti itu. Tapi pakai takyid haram menurut qaul asoh seperti itu. Jadi nanti kita kita belajar fikih khususnya nanti tingkat ke minimal tingkat kedua itu kita sudah bisa paham qaul asoh, qaul sahih, qaul mukhtar, qaul doif. Karena di takrib itu nanti ada qaul doif ya. Di takrib itu nanti qaul mau doif, qaul azhar, nanti ada qaul jadid. Nah, qaul jadid sering kita dengar, qaul jadid, qaul qadim seperti itu. Bahkan ada qaul qadim yang masih dipakai seperti itu. Nah, itu tingkat kedua, marhalah kedua kita dalam belajar fikih itu harus bisa minimal dari situ harus bisa memahami istilah-istilah tersebut. Seperti qaul sahih. Kemudian ada al-madhab Imam Nawawi itu kalau di Majmu kadang menyebutkan
Wa amma madhabuna, nah adapun madhab kita, nah maksudnya apa tuh kalau adapun madhab kita, apakah mewakili madhab Syafi'i? Nah seperti itu. Tapi ada yang ingin didiskusikan lagi di, insya Allah nanti Al-Fakir ada kajian pula. Insya Allah nanti, oh ya, sekedar info, sebelum memasuki bulan Ramadan, ini kebiasaan saya sendiri ya, di bulan Sya'ban biasanya, 1 bulan lagi berarti, di pertengahan bulan Sya'ban itu saya buat kajian khusus tentang puasa, seperti itu. Jadi sekitar di bulan Sya'ban itu membahas khusus tentang bulan puasa. Dan karena bulan puasa itu nanti rinciannya banyak, termasuk sholat tarawih yang 23 rakaat gak selesai-selesai ya. 8, 23 gak selesai-selesai sampai sekarang. Itu akan kita bahas. Dalil-dalilnya, puasa kita bagaimana, doanya bagaimana, niatnya bagaimana, seperti itu. Banyak orang yang banyak orang awam yang salah mengartikan puasa, apa hikmahnya. Kemudian ada juga dulu tahun kemarin kalau nggak salah, atau tahun 2020 kayaknya, tahun 2020 itu Syekh Yahya mengadakan kajian Asrorus Saum. Mungkin bisa kita bahas juga ya, rahasia puasa dalam kitab Ihya Ulumuddin, seperti itu. Jadi setelah bahas fikih-fikihnya, bagaimana kita berpuasa, rincian-rinciannya, buka puasa gimana, terus kita bahas juga asror. Kalau Syekhuna Syekh Luqman Al-Hakim Al-Azhari itu pakai kitabnya, kalau tak salah, Imam Abdissalam ya, Izzuddin Abdissalam. Jadi mumpung kita ada umur, mumpung kita sehat walafiat, kita hadiri pengajian-pengajian, khususnya pengajian saya sendiri mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, dan tentunya Sufi, seperti itu. Karena guru-guru kami demikian, seperti itu. Walaupun demikian, karena guru saya pun itu ada yang jamaah tabligh ya, tapi hadisnya kuat, banyaklah polanya jamaah tabligh. Yang kita tahu jamaah tabligh seperti itu misalkan, tapi ilmunya juga ada seperti itu, bukan amalannya saya, ilmunya pun ada, tapi karena kadang kita ada beberapa orang di antara kita yang nggak mau ngumpul dengan mereka, seperti itu ya, yang menyebabkan kita nggak tahu bagaimana keadaan mereka, seperti itu. Jadi cuman jangan salah ambil guru juga sebenarnya, seperti itu. Karena guru Al-Fakir itu ada yang jamaah tabligh, JT jamaah tabligh, sama akidahnya Asy'ari, mazhabnya Syafi'i, seperti itu. Tapi amaliyah kehidupan sehari-harinya itu jamaah tabligh, seperti itu. Baik, ada yang ingin ditanyakan tadi diskusikan sebelum kita akhiri? Sudah masuk jam 2. Abdul Rashid, tafadhol. Jika ada, raise hand atau bisa langsung chat saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sidi. Mau tanya Yai Tafadhol. tentang memakai emas bagi laki-laki, tadi kan diterangkan tidak boleh. Nah, Ya. ini waqi'iyah yang sering, ya tidak sering banget, tapi zaman sekarang ketika tunangan itu loh. Ketika Iya. tunangan si laki-laki biasanya kan ngasih emas ke si calon istri. Setelah itu waqi'iyah banget di masyarakat, si calon istri juga memberi emas pada calon suami. Iya. Nah, untuk formalitas biasanya langsung dipakaikan. Apakah itu termasuk hajat yang diperbolehkan atau tetap tidak boleh? Terima kasih ya. Assalamualaikum. Pertanyaannya sangat-sangat ijtimaiyah, sangat masyarakat sekali, karena hadal masalah waqi'ah fil ijtimaiyah. Karena permasalahan tersebut itu bahkan ya sering sekali terjadi seperti itu. Tapi
Tapi mohon maaf itu ya Sidi, setelah saya turun lapangan, setelah saya turun lapangan seperti itu, saya pernah tanya, mungkin kalau ada di suatu tempat yang menggunakan emas seperti itu. Tapi setelah saya tanya, ada beberapa orang lah yang saya temui, katanya dia itu nggak pakai emas seperti itu. Jadi yang emas itu hanyalah maharnya. Cincinnya saya pernah tanya, itu nggak emas katanya. Itu bukan emas, bukan perak, terus apa? Misalkan kayak seperti tembaga dan sebagainya. Nah, itu lebih aman. Itu lebih aman. Sekarang pertanyaannya, Yang ternyata emas asli Ustaz. ya, Yang saya tanyakan yang emas asli karena barusan 1 pekan ya pas menyaksikan tetangga, loh itu emas atau tidak Mas? Bilangnya emas. Loh kamu kan laki-laki, ya enggak usah dipakai, tetap aja dipakai namanya orang awam. nah, tapi Nanti bagus. saya lepas gitu. Itu hukumnya gimana walaupun hanya formalitas dan waktunya maka ya sekitar 10 menit dilepas lagi. Toib, Terima seperti itu. kasih. Ahsan. Nah, bagus. Jadi yang haram itu menggunakan cincin emas. Toib. Nah, ternyata kasus, nah seperti ini ya pentingnya kita berdiskusi. Ternyata kasus di Ustadz Abdul Rashid ini, ternyata cincinnya benar-benar emas. Jika dia tahu, alhamdulillah Ustadz sudah mengingatkan orang tersebut, jika dia tahu memakai cincin itu tidak boleh, memakai cincin emas itu bagi laki-laki tidak boleh, maka dia berdosa. Dan tugas kita untuk mengingatkan dia sudah gugur seperti itu. Tapi apabila ternyata yang nikah tersebut, si laki-laki tersebut tidak tahu hukumnya atau bisa disebut awam, maka karena ketidaktahuannya dia tidak berdosa. Tapi dengan syarat dia harus tetap belajar, karena di zaman sekarang orang, mohon maaf ya, mohon maaf, harusnya kita kalau merasa bodoh seperti itu, merasa awam, kita harusnya belajar. Bahkan yang pintar pun jangan sampai merasa pintar, kita harus tetap belajar, belajar, belajar. Seperti itu. Assalamualaikum, antum sudah mengingatkan orang tersebut tapi ternyata masih menggunakan, maka dianggaplah orang tersebut yang alim. Orang tersebut sudah, bukan alim itu bukan alim ulama, maksudnya alim itu dia sudah tahu hukumnya tapi dia tetap melakukannya, maka dia dianggap telah melaksanakan sebuah dosa seperti itu. Terima kasih. Afwan. Kecuali nanti ada pembahasan seperti sutra ya, ada pembahasan seperti sutra, laki-laki tidak boleh menggunakan sutra kecuali jika memang dibutuhkan untuk hajat dan darurat. Hajat dan darurat itu seperti ini. Hajat itu biasanya kebutuhan yang mendesak tapi tidak sampai menuju kematian. Kalau darurat contohnya seperti vaksin. Makanya ada vaksin kemarin itu, kenapa MUI berani sekali? Kenapa MUI berani sekali? Karena darurat jika tidak dilakukan akan terjadi mafsadah yang sangat besar. Adapun hajat itu biasanya hanya kebutuhan tapi tidak sampai kepada derajat tidak sampai ke derajat darurat. Adapun memakai cincin paling cuma semenit terus dibuka lagi, itu bukan hajat. Karena masih banyak solusi. Solusinya bisa menggunakan cincin yang lain, atau kalau benar-benar emas ya nggak usah dipakai seperti itu. Pakai saja ke perempuannya. Toib, ada lagi yang ingin didiskusikan? Nah, yang perlu dipahami juga ada laki-laki menggunakan perhiasan emas. Coba saya buka dulu semuanya deh. Pertanyaan tadi bisa dikembangkan ya. Lihat di grup, gantian saya yang bertanya. Jangan lihat Google ya. Ternyata kayak sepertinya ada di Google ini. Nah, silakan jawab. Lihat di grup.
Itu sudah ada. Apa hukum sholat seseorang yang menggunakan emas? Tadi kan menggunakan emas itu, aduh kurang lengkap juga ya. Seorang laki-laki harusnya. Sebentar kita ulang. Diulang lagi. Apa hukum hukum sholat seorang laki-laki? Nah, kan udah takkidnya laki-laki. Apa hukum sholat seorang laki-laki yang menggunakan perhiasan emas? Perhiasan emas tanpa ada hajat, wah lebih lengkap lagi ya, tanpa ada hajat atau darurat. Lengkap sekali. Jawabannya cuma dua, batal atau sah. Nah, silakan dijawab. Sebelum kita tutup, itu pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang pertama tadi, apa hukum memajang piring yang terbuat dari emas? Masih banyak yang menganggap makruh ya. Hukum memajang piring yang terbuat dari emas itu hukumnya haram menurut qaul asoh. Jadi jangan kita pajang-pajang benda dari emas seperti itu. Apa hukum sholat seorang laki-laki yang menggunakan perhiasan emas tanpa ada hajat atau darurat? Nah, kan ada yang salah. Seperti itu. Silakan dijawab. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini kadang memudahkan kita memahami materi seperti itu ya. Dan itu sepertinya polanya Ta'limu Ta'lim. Lupa pakai Imam Abu Hanifah. Ta'limu Ta'lim itu kitab Hanafi ya, tapi masyhur di kita. Kalau kita mau Syafi'i banget gitu, bahkan kitab adab aja pakai kitabnya Syafi'i, itu bisa pakai kitabnya Nawawi, kitab Adabul Alim, boleh pakai kitabnya Ki Haji Hasyim Asy'ari sama Adabul Alim wal Muta'alim. Tapi kalau saya yang pernah saya pelajari termasuk kitabnya Ki Hasyim Asy'ari juga kitabnya Ibnu Jamaah, Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Nah, itu juga bagus seperti itu. Oh, atau saya mau pakai ahli hadis saja. Boleh pakai Al-Jami fi Lili Akhlaqir Rawi seperti itu. Al-Jami fi Akhlaqir Rawi. Kalau salah karangan Imam Khatib Al-Baghdadi. Belajar juga tentang adab-adab ya. Apa hukum sholat seorang laki-laki yang menggunakan perhiasan emas tanpa ada hajat atau darurat? Bicara, tafadhol. Saya buka dulu semuanya ya. Halo, Ustadz. Mungkin ini ada kaitannya bagaimana hukum seorang laki-laki yang memakai aksesoris perempuan, tapi bukan emas atau perak, Ustadz. Minta tafsirnya, contohnya apa? Perhiasannya yang Bagaimana hukumnya seorang laki-laki memakai aksesoris perempuan seperti cincin, gelang, kalung, gengge, tapi tidak terbuat dari emas. Oh iya, Iya, Assalamualaikum. iya. Nah, kalau tafsir seperti itu jelas, toib, cincin Nabi memakai. Maka menggunakan cincin hukumnya sunnah. Cuma nanti mungkin ketika menjelang Maulid kita juga bisa bahas kitab Syama'il ya. Alhamdulillah Syama'il Al-Faqih juga ada sanadnya. Semoga lebih berkah kita mengkajinya. Seperti itu. Cincin, oke, aksesoris perempuan, tapi itu bukan aksesoris perempuan secara mutlak. Seperti itu. Cincin disunahkan bagi laki-laki. Bagaimana cara menggunakan cincinnya? Nah, itu yang perlu kita pahami. Karena ada yang mengatakan di tangan kanan, di tangan kiri, seperti itu. Atau di jari kelingking, di telunjuk, dan sebagainya. Itu nanti kita bahas. Intinya, laki-laki boleh menggunakan cincin. Kemudian gelang. Gelang tidak diperbolehkan. Kemudian kalung. Kalung juga tidak diperbolehkan. Itu aksesoris khusus perempuan. Kecuali gelang tersebut adalah jam tangan. Itu hajat baru. Karena apa? Kebutuhan untuk melihat jam. Seperti itu. Apalagi anting. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, jelas. Baik. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum.
Yang jadi pertanyaan saya sendiri seperti itu ya. Dan saya sering bertanya pada guru juga, apa sih yang membatasi kalau itu aksesoris perempuan? Ternyata ya jawabannya, lihat saja urfnya seperti itu. Kalau ada dalil seorang sahabat atau nabi pernah menggunakannya, berarti kita laki-laki boleh seperti cincin. Dan selainnya yang nabi tidak gunakan, itu jangan langsung kita mutlakan haram. Atau kita mutlakan itu aksesoris perempuan, tapi kita lihat urfnya. Kita lihat kebiasaan. Oh, gelang itu memang biasanya digunakan oleh perempuan. Karena zaman dulu juga gelang kaki seperti itu perempuan. Kalung pun itu perempuan. Seperti itu. Intinya ini kerennya Islam ya. Saya senang sekali. Perempuan itu kan tidak boleh menunjukkan dirinya. Bahkan ada kesunahan menggunakan cadar. Tapi di satu sisi lain, perempuan itu boleh berhias. Bayangkan. Di satu sisi, perempuan tidak boleh menunjukkan dirinya di khalayak umum. Di sisi yang lain, perempuan boleh berhias. Cobaannya berat nggak tuh? Wah, boleh pakai anting, gelang, seperti itu. Boleh. Cuman tetap kalau di khalayak umum, tetap ditutup. Boleh berhias, boleh pakai anting, cincin, dan dipertontonkan, itu hanya untuk suaminya. Seperti itu. Sedangkan laki-laki boleh menunjukkan dirinya, tapi tidak boleh berhias. Laki-laki itu tatib, bolehnya berwangi-wangian. Boleh cakep, karena ganteng itu kata Habib Novel, alhamdulillah sempat bertemu juga dengan beliau. Kata Habib Novel, ganteng itu adalah sunnah Nabi. Bukan ganteng itu cakep, bukan mukanya ganteng, bukan. Maksudnya itu berhias ya. Ganteng itu bukan 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 good looking, bukan. Tapi maksudnya berhias biar kelihatan cakep ganteng seperti itu. Karena ganteng nggak harus muka seperti itu. Berkarisma itu adalah sunnah Nabi seperti itu. Jadi merawat diri kita itu harus. Perempuan merawat diri juga harus, tapi tidak boleh janganlah kalian itu gimana ya? Nanti mungkin kalian bisa merasakan sendiri kalau punya anak seperti itu. Seorang orang tua mengurus anak laki-laki sampai si laki-laki ini balik. Orang tua mengurus anak perempuan itu sampai si perempuannya nikah. Nah, itu bedanya. Kita punya anak laki-laki, urus sampai balik, terus jelasin, kamu udah balik. Kalau kamu berbuat dosa, dosanya buat kamu. Bapak udah ngajarin kamu A, B, C, D, F, G terus. Kalau kamu bermasalah, Bapak nggak tanggung, karena Bapak udah ngajarin kamu. Bukan berarti langsung ditinggal ya, bukan. Tapi dididik mandiri. Kalau untuk perempuan, dipantau terus. Bahkan sampai dia nikah pun, dipantau itu suaminya siapa. Seperti itu. Makanya kata Nabi, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, itu ada di kitab Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari. Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan dan diurus dengan baik, maka jaminannya surga. Masya Allah. Seperti itu. Maka beruntunglah orang tua yang mendidik anaknya, yang memiliki 3 anak perempuan. 1 anak perempuan aja sulit gitu ya, apalagi di zaman sekarang. Apalagi punya 3 anak perempuan dan dididik dengan baik. Jaminannya untuk orang tersebut adalah surga. Baik, hadza akhiruhu.